Pernah denger nggak? Kalau kebahagiaan yang baik itu ketika lo bisa bagi kebahagiaan itu ke orang yang lo sayang. Kalau ada yang ngaku bahagia tapi orang yang lo sayang menderita, itu mah patut dipertanyain bro. Daripada ngalor ngidul nggak jelas, kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Rido. Udah pasti kalau yang namanya Rido, orangnya mah pasti ikhlas lahir batin nggak sih? Gue ini cuma mas-mas montir bengkel motor di kabupaten yang duitnya nggak tentu. Kalau lagi rame ya duit ada, kalau bengkel lagi sepi ya paling ngelamun dikit sambil ngabisin kopi hitam. Hehehe. Tapi ya alhamdulillahnya ya ini bengkel punya gue sendiri. Gue ngebangun dari nol dengan duit tabungan gue yang ya nggak seberapa itu. FYI, gue udah punya cewek dan statusnya sih pacaran. Sebut saja namanya Ica. Untuk sebuah hubungan pacaran sih tergolong awet dan lama. Udah jalan tahun ke-6 gue sama dia. Alasan kenapa belum nikah sih sebenarnya karena Ica belum siap aja buat serius. Katanya mau nikmatin masa mudanya dulu. Dan kebetulan dia juga baru kerja di salah satu pabrik garmen. Maklum, kalau di kabupaten gini kerjaan mah jarang ada yang mentereng-mentereng kayak di kota gede. Kalaupun ada ya kadang duitnya nggak oke penampilan rapihnya di tempat kerja. Apapun itu, gue sama Ica saling mensyukuri kehidupan ini. BTW, sebagai sepasang kekasih pada umumnya, ya kita ini sesekali nyempetin lah waktu senggang buat pergi main jalan-jalan gitu. Di tempat gue mah kalau boleh jujur nggak banyak opsi buat nongkrong. Tapi semenjak sosmed merebak luas dan dikit-dikit ada istilah hidden gems, bikin cewek gue si Ica ngotot ngajak main ke kafe-kafe estetik. Gue sih nggak masalah, gue juga bukan cowok yang pelit, kemana aja gas lah. Tapi yang jadi masalah, Ica mulai berubah. Kalian tahu nggak? Tiba-tiba Ica bilang gini ke gue, "Yang, aku mau jadi konten creator aja deh. Capek kerja di pabrik, diomelin mulu." Lah, gue kaget dong. Karena apa nih tiba-tiba pengen jadi konten kreator? Usut punya usut, dia terinspirasi dari sekian banyaknya konten kuliner di sosmed. Katanya biar jalan-jalan sekalian buat konten. Gue sih masih shock ya, tapi nggak pakai shock breaker ya. Canda-canda, jokes bengkel, ayolah. Lanjut ya. Nyari kerja itu susah loh. Dan masa ya karena konten cafe estetik hidden gems lah dia jadi mau berhenti kerja. Dan gue yakin ini tuh prosesnya gak gampang dan gak instan. Dan pastinya butuh faktor luck biar berhasil. Tapi sebagai pasangan yang baik, gue coba kasih pengertian ke dia. Saran aku sih jangan berhenti kerja dulu. Kalau mau jadi konten kreator gak apa-apa, aku support. Tapi please tetap kerja di pabrik dulu. Kalau udah oke, baru deh kamu keluar silahkan. Jangan gegabah. Mukanya sih agak cemberut gitu ya, tapi ya udahlah ya, namanya juga cewek. Singkat cerita, tibalah hari dimana Ica ngajak gue ke salah satu cafe estetik. Ya namanya mau ngonten, sebagai cowok gue harus sigap bantuin ambil foto lah, tag video lah, ini itu. Dan ya harga menunya tergolong lumayan mahal lah ya buat gue. Nah, yang bikin kesel tuh mood cewek gue yang suka gak jelas gitu. Dia komplain foto sama video yang gue tag jelek lah. Terus nyalahin diri dia gak cantik lah. Terus ujung-ujungnya nyalahin HP Androidnya yang bikin hasilnya buruk. Dalam hati gue mah ngebatin, ya elah, semua aja salahin. Baru juga mulai udah drama. Gue sabar-sabarin deh, karena gue berusaha untuk jadi pasangan yang suportif. Semenjak itu dia sering banget share makanan dan lokasi yang mau dia samperin. Masalahnya gue gak selalu ada waktu kosong cuma buat nurutin maunya dia. Awal-awalnya sih masih gue ladenin. Lama-lama tuker juga pengeluaran gue buat bayarin ini itu. Soalnya baru kali ini seintens itu buat pergi ke tempat-tempat kuliner gitu. Apasnya lagi, gue kira Ica tuh serius gitu loh pengen jadi konten kreator. Ternyata kadang udah gue bantu tag video, ambil foto, tuh konten gak dijadiin. Alasannya gak pede lah, takut sepi view-nya lah. Kadang postingan yang udah diupload diarsipin lagi. Gue sebagai cowok bingung. Kalau emang gak niat mah gak usah ngajakin jalan mulu. Lama-lama duit gue habis, tau gak sih? Bahkan sering banget kalau gue sibuk gak bisa nemenin, dia tetap ngotot pergi sendiri. Tapi tetap minta duit ke gue. Ya awalnya gue agak gimana gitu kalau gak ngasih. Tapi entah kenapa gue kayak ngerasa bersalah gitu kalau ngebiarin. Jadi gue kasih lah tuh duit ke dia. Dan ini berlangsung lama ya. Ada kali 2-3 bulan. Gue yang bingung, curhat lah ke temen gue. Anggap aja namanya Agung.
Gue ceritain tanpa menambahkan atau mengurangi isi ceritanya. Agung bilang sih gue kelewat baik dan dimanfaatin. Gue disuruh putus aja. Kalau dipikir-pikir sayang aja sih kalau putus. Gue sama Ica tuh udah lama pacaran. Dia berubah karena pengen jadi konten kreator gak jelas. Sumpah deh, menurut gue gak semua orang itu harus tampil. Gak semua orang itu harus diperhatiin. Jadi pusat perhatian, apalagi harus jadi konten kreator. Padahal hubungan gue sama Ica awalnya baik-baik aja loh. Semua berubah drastis pas dia FOMO ini dan itu. Kehidupan kabupaten gue gak bisa ngikutin gaya hidup ala-ala bocah nongkrong. Apalagi gue ini tuh orang bengkel. Hari-hari gue jagain bengkel. Gak jelas jam kerjanya, gak pasti hari liburnya. Meskipun suka-suka gue mau buka tutup nih bengkel kapan. Gue coba nih obrolin baik-baik ke Ica. Dia malah nyalain gue sebagai laki-laki yang gak suportif. Dan parahnya lagi, gue dikatain cowok gak gaul dan kampungan. Iya, gue tahu orang kampung, tapi gue tahu batasan dan gak maksa kemampuan. Singkat cerita, gue terpaksa mutusin Ica. Beban soalnya, gue boncos. Dia aja gak jelas niatnya apa, malah jadi ngabisin duit doang. Gak ada hasilnya juga. Kabarnya sih sekarang dia udah beneran berhenti kerja dari pabrik. Dan ya ternyata dia udah punya cowok baru. Dan yang bikin nyesek, ternyata cowok barunya ini sih katanya fotografer. Jadi cocok lah kalau mau konten. Ya semoga aja tuh cowok gak dimanfaatin aja sama Ica. Kadang gue mikir, kenapa sih orang pengen berlomba-lomba jadi sesuatu yang selalu terlihat? Gue tahu ada yang namanya usaha, tapi gue rasa Ica udah lupa akan sesuatu. Seseorang yang tulus support dia sepenuh hati. Saran gue, silahkan lu kejar mimpi lu, tapi ingat, realistis juga, jangan maksa, karena jadi apapun kalau lu niat, pasti lu akan jadi sesuatu itu.